Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 8 akan membahas integral tertentu dalam ekonomi. Materi ini penting karena integral tertentu digunakan untuk menghitung berbagai konsep ekonomi seperti biaya total dan pendapatan total. Semoga penjelasan kami dapat membantu memahami penerapan integral tertentu secara lebih mudah dan jelas. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, integral menjadi penting dalam ekonomi karena banyak konsep ekonomi dinyatakan dalam bentuk fungsi marginal, seperti biaya marginal, pendapatan marginal. Fungsi marginal ini menunjukkan perubahan kecil dari satu unit ke unit lainnya. Dengan menggunakan integral, kita dapat menjumlahkan semua perubahan kecil tersebut sehingga diperoleh nilai total, misalnya biaya total atau pendapatan total. Oleh karena itu, integral membantu analisis ekonomi menjadi lebih akurat dan sistematis dalam pengambilan keputusan. Lanjut. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Artinya, kita tidak hanya mencari bentuk fungsi hasil integral, tetapi langsung mendapatkan nilai pasti berupa angka. Nah, integral tertentu digunakan untuk menghitung nilai total atau akumulasi dari perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus. Dalam ilmu ekonomi, integral tertentu sangat penting karena banyak banget konsepnya dinyatakan dalam bentuk marginal. Dengan integral tertentu, kita bisa menghitung biaya total, pendapatan total, keuntungan, serta surplus konsumen dan produsen secara lebih akurat. Next. Biaya total atau total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi jumlah barang. Dalam ekonomi, seringkali nih yang diketahui adalah biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang. Untuk mengetahui biaya total dari jumlah produksi tertentu, biaya marginal tersebut dijumlahkan menggunakan integral nih teman-teman. Secara matematis, biaya total diperoleh dari integral biaya marginal dengan rumus TC sama dengan integral MC terhadap jumlah output atau Q. Lanjut, sebagai contoh perhitungan biaya total, diketahui biaya marginal atau MC sebesar 4Q, artinya setiap penambahan jumlah produksi akan menambahkan biaya sebesar 4 kali Q. Untuk menghitung biaya total, kita mengintegralkan biaya marginal tersebut dari jumlah produksi 0 sampai 10 unit. Hasil integrasi dari 4I adalah 2Q kuadrat 2. Kemudian, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, yaitu Q sama dengan 10 dan Q sama dengan 0. Sehingga diperoleh biaya total sebesar 200. Ini berarti total biaya untuk memproduksi 10 unit barang adalah 200. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-7 yaitu pendapatan total revenue. Pendapatan total berasal dari pendapatan marginal MR. Rumusnya TR sama dengan MR dQ. Selanjutnya adalah contoh pendapatan total. Diketahui MR sama dengan 10 dikurangi Q, TR sama dengan integral 0,8 10 kurangi Q dQ. TR sama dengan hasilnya 48. Next, contoh biaya total. Keuntungan didapat sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Rumusnya P sama dengan TR dikurangi TC. Integral membantu menghitung TR dan TC secara tepat. Next, apa itu surplus konsumen? Yaitu total penghematan bagi konsumen yang mampu membayar lebih dari harga keseimbangan pasar PO. Singkatnya adalah selisih positif antara harga maksimal yang bersedia dibayar konsumen dan harga yang benar-benar ia bayar di pasar. Untuk selanjutnya saya serahkan ke presentasi yang akan dibawakan oleh Repa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Rumus surplus konsumen adalah CS sama dengan integral dari 0 sampai dengan QE FQ dQ dikurangi dengan QE PE. Fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ. Penjelasan dari CS itu surplus konsumen, Q sama dengan 0 itu batas bawah, QE itu batas atas, FQ dQ itu fungsi permintaan terhadap Q. Sedangkan QE
keseimbangan jumlah, dan yang terakhir PE itu keseimbangan harga. Selanjutnya, fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP. Berikut adalah rumus dari permintaan berbentuk Q sama dengan FP, yaitu CS sama dengan integral dari PE ke P F PDP. Penjelasan dari CS itu surplus konsumen, PE itu batas bawah, dan P itu batas atas, dan yang terakhir FPDP itu fungsi permintaan terhadap P. Selanjutnya, contoh soal surplus konsumen. Hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurangi 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Kita langsung aja tulis Q sama dengan 40 dikurang 2P. Jika Q-nya ini 0, berarti ditulis 0 sama dengan 40 dikurangi 2P. 40 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 0 dikurangi 40, yaitu minus 40, sama dengan min 2P. Min 2P-nya di sini. Nah, supaya P-nya itu habis, kita bisa bagi min 2 ini itu sama min 2. Jadi min 2 dibagi min 2, itu kan hasilnya 0. Berarti kita bisa tulis P. Nah, min 2 dibagi minus 40, yaitu 20. Jadi, P sama dengan 20. Selanjutnya, kita langsung masukin ke rumusnya, yang slide sebelumnya yang udah saya jelasin. Rumusnya itu CS sama dengan integral dari PE ke P F PDP. Langsung kita masukin angkanya aja, sama dengan integral dari 10 ke 20, 40 dikurangi 2P dikali DP atau terhadap P. Sama dengan 40P dikurangi P kuadrat dari 10 sampai 20. Hasilnya itu berarti P-nya itu kan tadi 20 ya, nih. Nah, berarti 40 dikali 20 dikurangi P-nya 20 kuadrat. Terus dikurangi 40 dikali 10. Nah, 10-nya itu dari tingkat harga pasarnya ini. Nah, jadi 40 dikali 10 dikurangi 10 kuadrat. Hasilnya yaitu 400 dikurangi 300 sama dengan 100. Udah. Selanjutnya ada surplus produsen. Apa sih surplus produsen itu? Surplus produsen yaitu keuntungan produsen di mana mereka bersedia menjual lebih rendah dari harga keseimbangan atau yang disebut dengan PO. Rumus sama contoh surplus produsen bakal dijelasin sama Budi. Next. Berikut ada rumus surplus produsen. Pada intinya, simpelnya rumus surplus produsen itu ada PS sama dengan QE PE dikurang D, di mana PS adalah surplus produsen dan QE adalah jumlah barang yang dapat dijual pada tingkat harga keseimbangan atau PE. Nah, sedangkan PE adalah harga keseimbangan pasar dan D adalah biaya yang tidak dapat diubah. Contohnya seperti biaya produksi. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, berikut ada contoh soal pertama mengenai surplus produsen yang tidak menggunakan fungsi matematika. Yang pertama, contoh soalnya, seorang produsen menghabiskan biaya sebesar 800.000 untuk memproduksi satu jaket kulit. Nah, jaket tersebut dijual dengan harga 900.000 per jaket. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini tanpa fungsi matematika, jadi untuk menyelesaikan surplus produsen kita hanya mengurangi jumlah produsen dikurang dengan jumlah produksi dikurang dengan harga jual dikurang dengan harga produksi. Jadi
harga jualnya di 900.000 dan kita kurangi dengan harga produksinya sebesar 800.000. Sehingga surplus produsennya menjadi Rp100.000. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini lumayan agak rumit. Soalnya diketahui fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Hitunglah surplus produsen jika tingkat harga pasar P sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita harus cari yaitu kuantitas equilibrium atau titik keseimbangannya. Jadi untuk mencari titik keseimbangannya, kita harus substitusikan P10 ini ke fungsi penawaran. Kita agak zoom sedikit. Nah, fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Sehingga untuk P-nya sudah diketahui bahwa P-nya adalah 10 sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Menghasilkan 7 sama dengan 0,5 Q. Nah, 7 di sini adalah perpindahan ruas dari plus 3 pindah ruas ke kiri sehingga jadi 10 min 3. Menghasilkan 7. Nah, sama dengan 0,5 Q. Q sama dengan 14. Kenapa 14? Karena 7 di sini dan Q di sini adalah pindah ruas berpotongan. Jadi si 7-nya pindah ke kanan dan yang Q-nya ini pindah ke kiri. Sehingga Q sama dengan 7 dibagi 0,5. Hasilnya menjadi 14. Setelah kita mengetahui Q-nya sama dengan 14, kita masukkan ke rumus dasar integral surplus produsen. Kita masukkan untuk rumusnya sehingga total akhirnya menjadi 98 dikurang 49 sama dengan 49. Terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya, dalam ekonomi mikro, integral tertentu berfungsi sebagai alat matematis untuk yang pertama, menghitung nilai total, yang kedua, mengukur kesejahteraan ekonomi, dan yang terakhir, dapat membantu pengambilan keputusan baik dari segi produksi dan kebijakan. Dengan integral tertentu, analis ekonomi mikro menjadi lebih akurat, sistematis, dan mudah dipahami secara kuantitatif. Kurang lebih sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.